ngerjain tugas atau nangis ngerjain proker? Nangis ngerjain tugas dong. Jadi proker tuh bisa kita kerjain bareng-bareng, nggak seberat itu kok teman-teman organisasi tuh. Yang penting teman-teman bisa komunikasi aja buat sesama teman-temannya gitu. Betul, komunikasi itu penting ya, nggak cuma sama dia, tapi di sebuah Di proker itu juga organisasi penting bener-bener. gitu. Hai, sobat-sobat pendidikan akuntansi, jumpa lagi di Exapic Connection. Peak Connection, where ideas meet inspiration. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sedikit nih tentang Himpunan Pendidikan Akuntansi nih, sobat pendidikan akuntansi. Nah, podcast kali ini, kenalkan aku Fairuzara Rahmedi sebagai pemandu podcast pada hari ini. Dan pada podcast kali ini tentunya aku nggak sendirian nih, pasti aku ditemani oleh pembicara kita yang keren banget, luar biasa. Halo Mbak Mutiara. Halo. Oke, gimana nih Mbak kabarnya? Sehat kah atau gimana? Alhamdulillahnya baik sih ini saat ini. Oke, alhamdulillah ya. Jadi mungkin sebelum kita bincang-bincang lebih jauh soal pendidikan akuntansi ini, mungkin Mbak Mutiara bisa menyampaikan dulu nih secara singkat tentang Mbak Mutiara nih siapa sih? Mungkin kayak bisa di-spill juga ya Instagramnya atau Twitternya buat teman-teman semua yang penasaran. Ini langsung media sosialnya gitu ya. Mungkin Sekalian. sebelum ke media sosial, perkenalkan dulu aku Mutiara Rahma dari Pendidikan Akuntansi angkatan tahun 2022 dan saat ini di Himapaksi diamanahi sebagai Wakahim. Apalagi nih? Kalau boleh tahu Wakahim itu apa sih Mbak ya? Wakahim itu Mungkin bisa dijelaskan. singkatan dari Wakil Ketua Himpunan. Jadi nanti itu semacam yang bakal mendampingi ketua himpunannya gitu loh. Oh, baik, berarti Mbak Mutiara ini memang jiwa kepemimpinannya sudah kuat banget ya sampai bisa diamanahi sebagai wakil ketua himpunan gitu. Iya, amin. Oke, baik. Karena kita udah kenal nih sama Mbak Mutiara, aku mau tanya dulu nih, gimana perasaannya? Hari ini kan kita mau sharing-sharing ya sama sobat pendidikan akuntansi gitu. Gimana perasaannya? Pasti happy nggak sih? Atau gimana? Pastinya kalau ditanya terkait dengan perasaan ya karena ini bakalan sharing-sharing juga buat teman-teman yang nantinya penontonnya pasti juga ada teman-teman dari pendidikan akuntansi. Betul. Dan kita di sini bakalan sharing-sharing terkait dengan topik pembahasan yang mungkin nanti akan diarahkan sama Mbak Zara. Jadi tentunya excited banget gitu bisa berbagi, bisa sharing-sharing sama teman-teman semuanya. Ya harapannya nanti dari cerita-cerita yang kita bahas kali ini tuh bisa kayak memotivasi atau ngasih semangat ke orang-orang yang ada ataupun yang nonton di podcast ini gitu. Wih, terima kasih loh atas excitedannya ya buat teman-teman gitu. Semoga teman-teman semua nanti yang nonton ini bisa mendapatkan insight-nya. Oh ya, sebelum lanjut, podcast kali ini dilaksanakan di Garena Gaming and Community Hub yang merupakan rumah bagi komunitas Garena di Kota Solo untuk berkumpul, berkolaborasi, dan berkarya bersama dalam membuat acara gaming maupun menjalankan turnamen e-sports. Nah, selain itu, di Garena Gaming and Community Hub ini mempunyai banyak fasilitas menarik. Di antaranya arena main bareng, area nonton bareng, area broadcasting and streaming, dan 55 inch 4K LED TV. Oke, mungkin langsung aja ya Mbak masuk ke pertanyaan. Yang pertama itu, tadi kan aku udah dengar juga ya kalau Mbak Mutiara ini seorang wakil ketua himpunan. Nah, sebelumnya di kabinet sebelumnya Mbak Mutiara itu menjabat sebagai apa? Ataukah staf atau apa? Oke, karena ini aku angkatan 2022 ya. Di tahun kemarin itu di mana posisinya juga masih maba. Jadi tentunya kalau di himpunan mahasiswa pendidikan akuntansi itu keseluruhannya itu masih jadi staf gitu. Dan untuk jadi stafnya itu di bidang apa? Aku tuh dari staf bidang pendidikan. Jadi nanti buat teman-teman yang di angkatan tahun 2022 itu jadi staf pendidikan, halo. Tapi buat Hai. teman-teman yang mungkin juga di tahun sebelumnya ikut kepengurusan Himapaksi, tentunya juga udah pernah berkolaborasi bareng. Jadi aku dari staf bidang pendidikan gitu. Oh, Masya Allah ya, maksudnya Alhamdulillah. sekarang menjadi wakil ketua himpunan, lalu sebelumnya juga mempunyai latar belakang yang dari pendidikan gitu, jadi masih selinear lah untuk melanjutkannya. Nah, kalau boleh tahu ya Mbak,
kira-kira tuh ada motivasi apa sih atau yang kayak membuat Mbak Mutiara tuh akhirnya oke aku jadi wakil ketua himpunan di Kabinet Eksabrata ini? Oke, kalau ditanya apa sih yang memotivasi aku buat jadi seorang wakahim di tahun ini, berkaca dari tahun lalu karena udah satu periode, bisa dikatakan itu waktu yang cukup panjang ya buat menjalankan sebuah periode kepengurusan. Dan di sana aku melihat ada beberapa hal yang menarik perhatian aku dan menarik ketertarikan aku kok aku mau lanjut lagi gitu. Dan aku juga merasa dari beberapa waktu aku mengikuti Himapaksi, ada hal yang ingin aku ini bisa Benarkan dikasih gitu ya. perbaruan nih, ini dikasih Perbarui. sesuatu yang mungkin bisa dikemas lebih menarik gitu. Dan aku pengennya di tahun ini tuh nanti bisa terwujud gitu buat apa-apa yang aku impikan di tahun-tahun sebelumnya. Oke, sebenarnya kalau dilihat dari latar belakang cukup menarik ya. Maksudnya dari Mbak Mutiara sendiri pun mempunyai minat atas organisasi itu sendiri. Dan semoga apa yang memang Mbak Mutiara pengen lakukan dan menjadikan impian itu bisa terwujud tidak di periode ini saja, namun di periode-periode berikutnya juga. Amin. Oke, tadi kan Mbak Mutiara udah menjelaskan soal Himapaksi. Mungkin kalau boleh tahu, Mbak Mutiara ini ada join di organisasi lain atau hanya Himapaksi aja? Oke, kalau ditanya aku join di organisasi apa aja, untuk tahun ini aku sudah lebih menyempitkan ya kegiatan-kegiatan yang aku ikuti karena eh, aku merasa sekarang juga jabatan aku kan juga udah bukan staff, aku juga eh, harus mendampingi teman-teman semua, membersamai teman-teman semua terkait dengan bagaimana sih di organisasi seharusnya gitu. Kalau di sebelumnya aku mengikuti 4 kegiatan, itu ada di Prodi, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi, Himapaksi ini. Di sana aku menjadi staf bidang pendidikan. Terus juga aku di Prodi ada kegiatan Bank Mini, itu aku menjadi staf akuntansi. Dan di UKM tingkat fakultas itu aku ada lingkar studi pendidikan. Di sana aku menjabat sebagai staf kesekretariatan. Dan di tingkat universitas aku ikut salah satu UKM, itu ada UKM SIM. Di sana aku menjabat sebagai staf bendaharanya. Dan untuk di tahun ini aku cuma melanjutkan 2 kegiatan, itu ada Himapaksi ini sendiri. Dan tadi udah aku sampaikan juga kalau aku di sini diamanahi menjadi wakahim. Dan di satu lagi ada UKM tingkat fakultas yang tadi sudah sempat aku sampaikan. Di sana aku menjabat sebagai kepala bidang kesekretariatan begitu. Baik, ternyata sudah cukup banyak ya pengalaman yang dialami oleh Mbak Mutiara sendiri sehingga mungkin dari Himapaksi sendiri ini tidak salah memilih lah istilahnya untuk menjadikan Mbak Mutiara ini seorang wakil ketua himpunan. Oke, mungkin tadi sedikit udah dijelaskan tentang Himapaksi ya. Aku mau tanya nih, kalau Mbak Mutiara kan tadi dari staf bidang pendidikan awalnya. Nah, kalau boleh tahu, Himapaksi itu ada bidang apa aja? Mungkin bisa disampaikan supaya teman-teman yang lagi nonton juga bisa mengetahui. Oke teman-teman, jadi Himapaksi itu kan himpunan mahasiswa program studi pendidikan akuntansi yang tentunya nanti kita akan menjalankan kegiatan-kegiatan bersama teman-teman satu prodi kita, tapi nggak cuma satu angkatan, tapi akan ada lintas angkatan gitu. Untuk bidangnya ada apa aja? Di Himapaksi sendiri itu kita ada 8 bidang ya teman-teman. Yang pertama ada bidang sekretaris umum. Untuk bidang sekretaris umum ini layaknya pada kesekretariatan umumnya akan mengurusi terkait dengan rapat-rapat atau manajemen sekre dan lain sebagainya. Terus ada bendahara. Ya dengan bendahara itu tahu sendiri ya dengan kehektikannya mereka buat cari dana, Cari uang, buat betul. membersamai kegiatan-kegiatan dari Betul. teman-teman Himapaksi nanti ke Salah depannya. satu bidang yang memang sangat berpengaruh ya Betul. dalam keberjalanan organisasi. Karena kalau nggak ada uang ya kita mau jalan gimana gitu Betul intinya. itu, Jadi makanya. intinya mereka tuh ya sangat penting dalam sebuah organisasi juga. Betul. Terus yang ketiga itu ada bidang hal. Hal itu hubungan antar lembaga. Apa sih hal itu? Jadi hal itu adalah bidang yang akan menaungi kita dalam berhubungan dengan pihak eksternal gitu. Bagaimana kita bisa berkenalan dengan teman-teman beda univ atau beda fakultas atau beda universitas, dan di sana nanti kita bisa sharing-sharing terkait dengan bagaimana pelaksanaan organisasinya mereka dan pelaksanaan organisasinya kita. Selain itu karena kita juga di sini ranah keuangan, di sana kita juga bisa melakukan ke visit-visit perusahaan gitu, yang tentunya diusahakan akan relate dengan program studinya kita, dan tentunya bakalan sangat bermanfaat ya buat kegiatan kita di program studi juga.
Setelah itu juga ada bidang sosma, sosial masyarakat. Ya, bidang sosma itu adalah bidang yang menaungi bagaimana sih seorang mahasiswa itu bisa bermanfaat di lingkup masyarakat gitu. Jadi kita akan melakukan pengabdian ke masyarakat. Nanti ada desa binaan yang akan kita kunjungi dan kita lakukan pemberdayaan bagi mereka gitu. Selanjutnya ada bidang PA, itu singkatan dari pemberdayaan anggota. PA sendiri itu adalah bidang yang akan biasanya identik dengan maba-maba gitu. Mereka akan melakukan samaru yang akan melakukan penyambutan atas mahasiswa baru, dan termasuk dari kegiatan ini tuh salah satu proker dari collab atas bidang PA dan juga bidang media informasi gitu. Nah, ngomong-ngomong media informasi itu juga salah satu bidang di Himapaksi. Media informasi itu apa sih? Itu bidang yang akan menaungi kita untuk dokumentasi. Atau yang akan mengupload setiap kegiatan kita di media sosial, berbagi terkait dengan kegiatan-kegiatannya kita, dan mereka juga yang bisa dikatakan desain Instagram dan TikTok kita dipegang mereka gitu loh. Jadi bakalan jadi apa ya, orang-orang bakalan menilai gimana Himapaksi itu ya salah satunya dari bagaimana media sosial yang kita tampilkan. Selanjutnya juga ada bidang pendidikan. Nah, bidang ini tuh adalah bidang yang menaungi terkait dengan akademiknya mahasiswa. Kok bisa gitu? Nanti informasi-informasi terkait dengan akademik mahasiswa itu akan disampaikan melalui bidang ini. Jadi kayak informasi UKT atau informasi masuk perkuliahan, informasi terkait dengan beasiswa dan lain sebagainya itu akan dinaungi oleh teman-teman pendidikan gitu. Jadi teman-teman pendidikan ini yang nantinya akan memberikan informasi ke teman-teman pendidikan akuntansi secara keseluruhan. Selain itu juga ada mentor. Mentor ini lebih ke kegiatan tutor sebaya ya. Jadi nanti kita akan ada kegiatan pembelajaran tambahan buat teman-teman pendidikan akuntansi yang nantinya akan dinaungi oleh teman-teman Himapaksi begitu. Terus ada bidang pembinaan juga ya Mbak kalau nggak salah. Betul, ada bidang pembinaan, itu bidang terakhir di Himapaksi. Bidang pembinaan ini kalau kita tadi udah menjalin hubungan secara eksternal ke teman-teman luar, kita juga perlu menjamin kalau kita bisa punya hubungan kekerabatan yang dekat dengan sesama pendidikan akuntansi gitu. Jadi nanti pembinaan ini yang akan mengurus terkait dengan bagaimana sih cara buat ngebonding teman-teman Himapaksinya sendiri, bagaimana sih cara buat ayo ini teman-teman Himapaksi kita saling bareng-bareng mengerjakan tugas-tugas yang harus kita lakukan. Dan tentunya Himapaksi bukan cuma sekedar ngeproker, harapannya nanti bisa dekat secara kesehariannya juga gitu loh. Karena supaya kalau teman-teman pendidikan akuntansi lihat itu ini loh kita gitu, maksudnya emang secaranya kita internalnya udah dekat, makanya kita bisa menjalin hubungan ke yang luar gitu. Oke, mungkin tadi udah menarik banget ya disampaikan beberapa bidang terkait Himapaksi, mulai dari sekretaris umum, lalu bendahara umum, lalu ada pembinaan, terus ada pemberdayaan anggota, medinfo, pendidikan, dan hal. Kalau aku sih ya Mbak, aku tuh cinta banget sih sama PA, pemberdayaan anggotanya tuh. Soalnya aku salah satu staffnya. Nah, tadi kan udah dijelaskan terkait bidangnya ya. Mungkin teman-teman sobat pendidikan akuntansi ini di rumah pengen lebih tahu nih atas ada proker apa aja sih di setiap bidang itu tadi. Mungkin boleh dijelaskan secara singkat gitu. Oke, kalau ditanya terkait dengan proker, mungkin tadi aku udah sempat nyinggung beberapa ya. Pertama mungkin dari sekretaris umum dulu. Sekretaris umum itu yang bakalan buat ngelaksanain rapat kerja, terus ada rapat pertanggungjawaban dari kabit ke ketua umum, itu ada pleno 1 dan pleno 2, ada RMP juga, terus nanti ada inventarisasi, ada pengarsipan surat menyurat begitu. Terus untuk bendahara umum ada apa aja sih? Kalau bendahara umum sendiri itu ada kas pengurus, terus ada ini pengadaan atribut. Tentunya ini bakal kalau misalnya nggak ada bendahara kita nggak punya atribut ini dong. Betul. Dan tentunya salah satunya adalah Himapaksi Store. Jadi kalau teman-teman di rumah
belum tahu nih apa sih Hima Paksi Store, nanti bisa langsung aja ke Instagramnya, itu ada Instagram Hima Paksi Store, dan jangan lupa buat follow ya teman-teman semuanya. Betul, jangan lupa di follow teman-teman. Oke. Yang ketiga ada bidang pembinaan, karena tadi itu berkaitan dengan bagaimana sih cara buat mengakrabkan sesama internalnya kita. Itu ada kegiatan diantaranya, tapi sebelum itu ada pelatihan sidang dulu, terus nanti ada semacam upgrading dan ada gamon juga gitu. Terus untuk bidang PA sendiri itu karena tadi dia udah bilang nih, Mbak Zaranya udah bilang kalau salah satu staffnya, jadi proker yang kali ini sedang kita jalankan itu adalah proker dari PA juga gitu teman-teman. Betul. Dan berkaitan dengan maba itu nanti kita bakalan menyambut teman-teman mahasiswa baru di angkatan berikutnya gitu. Betul. Setelah angkatan-angkatannya dia. Dan untuk sosma apa aja sih? Itu ada pengabdian, ada namanya kegiatan antasari untuk negeri. Nanti kita akan berkunjung ke salah satu desa binaan dan kita akan sedikit berbagi ataupun sharing-sharing terkait dengan bagaimana sih pentingnya pencatatan bagi UMKM di desa tersebut. Terus untuk bidang pendidikan, ini salah satu proker terbesar juga yang dimiliki Hima Paksi, itu ada gebiar akuntansi. Jadi informasi ya buat teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih, gebiar akuntansi itu adalah nama baru dari yang sebelumnya OPA gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada gebiar akuntansi, loh gebiar akuntansi itu apa? Jangan pada bingung karena itu merupakan nama baru dari OPA di tahun sebelumnya. Nah, tapi di dalam gebiar akuntansi ini ada 2 kegiatan. Apa tuh Mbak, kalau boleh tahu mungkin supaya teman-teman juga tahu gitu ya, apa sih? Jadi kalau di tahun sebelumnya itu nama kegiatannya adalah OPA. Sebenarnya OPA itu tidak hilang, cuman di dalam gebiar akuntansi itu akan ada OPA lagi gitu. Jadi gebiar akuntansi yang di dalamnya ada OPA dan juga lomba esai untuk mahasiswa. Jadi nanti buat teman-teman, karena kita udah mahasiswa, jangan lupa buat join juga di lomba yang bakal kita adain, yaitu lomba esai. Dan tentunya akan ada hadiah dan jutaan uang yang bakalan di-share kali ya. Betul. Buat hadiah lomba di gebiar akuntansi ini. Sampai kita tunggu partisipasi teman-teman. Betul. Di gebiar akuntansi nanti ya. Betul, jangan lupa join. Terus nanti ada media informasi. Media informasi itu ada salah satunya ini juga prokernya. Betul, hasil kolaborasi sama PA tadi ya. Betul banget. Dan nanti salah satunya juga ada semacam buku kenangan yang akan dibuat untuk mengenang sih kayak apa sih kegiatan yang kita lakukan selama 1 periode kepengurusan gitu. Terus ada juga hal itu kita bisa berkunjung ke himpunan-himpunan lain yang sekiranya kita bisa sharing-sharing apa sih yang bisa kita ambil dari mereka sehingga menjadi sebuah pembaharuan dan inovasi, dan harapannya dengan itu Hima Paksi ini juga bisa makin baik ke depannya. Betul. Begitu. Udah gitu aja sih. Menarik banget ya kalau dari proker-proker yang tadi udah disebutkan gitu, disampaikan. Pokoknya tadi ada gebiar akuntansi, terus ada Samaru, terus kita ada kayak program pengunjungan juga ya ke perusahaan-perusahaan atau bahkan himpunan yang lain, dan itu tuh sangat membantu kita untuk menjalin istilahnya tuh kayak channel lah ya Mbak, relasi, dan betul relasi untuk kita tuh kedepannya akan menjadi ya insya Allah bisa memudahkan lah, membantu kita gitu. Nah tadi kan Mbak Mutiara juga udah banyak ngomong ya tentang pengalaman organisasinya. Tadi ada ikut himpunan mahasiswa pendidikan akuntansi, terus juga menjadi salah satu anggota di SIM, lalu ada menjadi ketua departemen di LSP juga dan lain sebagainya. Nah biasanya nih kayak mahasiswa kayak gini nih selalu disebut sebagai mahasiswa yang kura-kura Mbak. Kayak kuliah rapat, bahkan kayak terkenal gak pernah tidur lah, sibuk ngeproker segala macam. Nah dan bahkan ya itu pernah juga ada yang nyebut kayak sibuk jualan risol Mbak, karena kayak kita tuh promosi danusan terus ya. Ya kan. Nah kalau aku pengen tahu sedikit sih mungkin mengenai perspektif dari Mbak Mutiara sendiri soal sebutan-sebutan kayak gitu tuh gimana gitu, mungkin bisa dijelaskan. Oke. Kalau ditanya perspektif dari aku sendiri, sebenarnya mau itu mahasiswa kura-kura, mau itu mahasiswa kupu-kupu, itu tuh punya pilihan mereka sendiri gitu. Tapi kenapa sih kita
mungkin aku sendiri ya, kenapa sih aku lebih memilih untuk disebut sebagai mahasiswa yang kura-kura? Salah satunya mungkin karena, oh FYI dulu, karena aku juga anak rantau yang bisa dikatakan jauh banget ya dari Sumatera Utara. Kalau misalnya nggak ikut organisasi tuh gabut banget gitu nggak sih? Ya walaupun biasanya di lingkup mahasiswa itu dikenal dengan tugas yang banyak dan lain sebagainya, tapi nggak tahu kenapa kayak masih merasa gabut aja gitu. Dan kalau cuman apa ya, kalau cuman kuliah gitu kayak kita nggak dapat relasi yang terlalu luas, terus kita juga nggak dapat pengalaman kepemimpinan itu bagaimana dan lain sebagainya. Karena yang namanya sebagai mahasiswa itu kan bukan cuman sekedar gimana sih di perkuliahan gitu, tapi juga soft skill yang mungkin nanti bakalan bermanfaat buat kita di dunia kerja juga gitu. Betul banget. Kayak tadi kepemimpinan, tentunya di sebuah pekerjaan kita perlu ada jiwa kepemimpinan. Kalau misalnya Betul. nggak dilatih dari sekarang ya nggak mungkin kita mau latih ketika kita udah masuk ke lingkungan kerjanya gitu. Betul. Karena bisa dikatakan terlambat gitu ya. Ya walaupun kita nggak bisa memungkiri kalau nggak semua orang bakalan bisa untuk mengikuti beberapa kegiatan itu. Betul. Dan tapi yang perlu diingat dari itu semua, yang penting itu teman-teman tetap ingat kalau tujuan utama kita di sini, entah itu teman-teman yang merantau atau enggak, tujuan utama kita ke sini itu adalah kuliah gitu. Jadi kita harus meng-highlight lah ibaratnya. Kalau kita tuh harus lebih mengutamakan kuliah kita dibanding organisasi-organisasi itu. Ya walaupun uh, kita sibuk dengan perkuliahan, tapi jangan sampai kita melupakan tanggung jawab kita di organisasi juga. Karena gimana ya? Itu pilihan kita juga gitu loh, kita Betul. buat join di Himapaksi, join di organisasi-organisasi luar lainnya. Karena uh, satu aja yang hilang pasti sangat berpengaruh ya buat keberjalanan Betul. organisasi itu. Betul. Jadi kalau dari aku bagaimana sih perspektif terkait dengan nih, oh nih anak kura-kura, oh nih anak kupu-kupu. Ya balik lagi, kalau teman-teman merasa uh, aku butuh ini, ya harusnya teman-teman juga punya kesadaran aku harus ngikut ini, aku harus ikut ini supaya aku bisa dapat ini dan harapannya nanti bisa bermanfaat buat aku ke depannya gitu sih. Sebenarnya dari penyampaian Mbak Mutiara tadi ya, aku juga cukup setuju atas perspektif soal kura-kura ini. Karena aku sendiri pun salah satu mahasiswa yang baru ibaratnya berani, betul, berani untuk memulai di kuliah ini, dan itu semua juga atas dasar aku daftar itu secara sadar, dan aku pengen lah mencari apa yang ingin aku cari di organisasi itu gitu. Nah, tadi kan Mbak Mutiara udah menjelaskan ya soal perspektif kura-kura lah atau apa segala macamnya. Nah, kalau boleh tahu ya, kalau dilihat dari akademiknya, Mbak Mutiara itu bagaimana gitu? Apakah organisasi itu tidak mengganggu? Apakah nilai-nilai akademiknya Mbak Mutiara itu aman banget ya kayaknya malahan? Amin. Amin. Kalau ditanya soal akademik, ditanya terganggu atau tidak, kalau dari aku sendiri mungkin ada beberapa waktu kita merasa kalau itu bakalan sedikit mengganggu. Tapi sebenarnya itu kembali lagi ke kayak gimana sih kita dalam menghadapi itu. Soalnya kalau dari aku sendiri, alhamdulillahnya untuk akademik tidak mengalami penurunan, dan alhamdulillah setelah aku mengikuti beberapa organisasi ya, secara akademik alhamdulillah meningkat gitu. Jadi buat teman-teman yang masih beranggapan kalau organisasi itu bakalan mengganggu kegiatan akademik kita, belum tentu ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman balik lagi, niatnya teman-teman itu kesini itu apa, terus teman-teman ikut organisasi itu karena apa, dan intinya teman-teman harus tahu membedakan yang mana yang harus teman-teman prioritaskan dan yang mana yang harus teman-teman ya sedikit dikesampingkan, tapi jangan sampai sangat dikesampingkan gitu loh. Jadi buat teman-teman yang masih beranggapan kayak gitu, aku harap bisa berubah ya mindsetnya setelah nonton di podcast kita kali ini gitu. Sama sih seperti apa yang aku harapkan ya. Semoga teman-teman semua sudah hilang lah pemikiran untuk kayak organisasi itu capek doang, organisasi itu mengganggu prestasiku. Padahal sebenarnya tidak. Seperti pembicara saya di depan ini ya, yang Masya Allah Tabarakallah, nilai serta organisasinya itu seimbang begitu. Nah, tadi kan Mbak Mutiara sudah menjelaskan juga kayak organisasi itu tidak mengganggu lah, ya sedikit mungkin ya, tapi balik lagi ke pribadi masing-masing. Aku mau tanya, kalau dari Mbak Mutiara sendiri, gimana sih kita tuh membangkitkan minat kita supaya mau join organisasi gitu loh?
Oke, kalau ditanya gimana sih buat motivasi diri sendiri kali ya, Betul, biar mau join kegiatan organisasi-organisasi gitu. betul. Jujur dari aku sendiri, aku ikut organisasi itu pertama kali semenjak perkuliahan. Di SMP SMA ada beberapa hal yang membuat aku nggak bisa ikut, dan aku tidak memungkiri karena memang itu alasannya pasti gitu. Tapi kok di perkuliahan aku bisa dikatakan cukup aktif, aku bisa ikut beberapa kegiatan dan lain sebagainya. Karena aku menyadari kalau eh, untuk masuk ke ranah masyarakat, nggak cuma di lingkungan pekerjaan, itu kita bukan cuma butuh soal akademik gitu, tapi Betul. butuh hal-hal lainnya, kayak bagaimana cara kita bersosialisasi ke masyarakat, bagaimana cara kita bersosialisasi dengan sesama, bagaimana kita dalam memimpin sebuah organisasi, bagaimana kita dalam menjalankan sebuah tanggung jawab di atas ada tanggung jawab lainnya juga gitu loh. Jadi kalau aku rasa organisasi itu bisa mengajarkan kita semua terkait dengan hal itu gitu. Dan karena dari aku sendiri juga merasa aku butuh itu, dan aku harap teman-teman juga bisa berpikiran seperti itu, teman-teman nanti harapannya juga bisa membangkitkan semangat kayak aku juga punya semangat. Kok aku bisa daftar ini, kok aku mau daftar ini. Yang paling penting jangan sampai teman-teman itu daftar karena hanya oh aku hanya pengen ini nih, aku pengen dikenal semua orang, pengen ini pengen itu, dan pada akhirnya sampai akademiknya terlupa. Itu jangan sampai teman-teman, karena akademik itu tetap harus nomor satu di atas organisasi gitu ya, selain hubungan dengan Tuhan gitu. Oh, baik. Tetap Jadi ya kalau yang itu. intinya teman-teman tahu dulu teman-teman itu tujuannya mau jadi apa, tujuannya mau kemana, pengennya jadi apa, terus oh dari aku masih kurang apa nih gitu, kayak ya semacam introspeksi diri gitu loh, apa yang belum selama ini belum kita dapat, apa yang selama ini belum kita cari atau gali lebih dalam. Itu aku merasa semenjak aku ikut organisasi aku bisa menggali itu lebih dalam gitu. Oke, sebenarnya apa ya? Memang sih kayak dari diri sendiri itu ya sangat berpengaruh gitu. Betul. Maupun lingkungan atau eksternal kita itu mendorong, sudah sudah mendukung. sudah mendukung gitu ya untuk join, tapi dalam diri kita sendiri itu nggak bisa ya, yang Tetap, gimana lagi ya betul. gitu. Oke, nah aku mau tanya nih, kalau dari Mbak Muti ya, untuk orang-orang yang awam, maksudnya baru mau mulai berkecimpung lah, itu mending masuk organisasi yang kecil dulu, maksudnya lingkupnya kecil seperti prodi, atau langsung ningkat ke mungkin yang langsung ke universitas kayak BEM universitas atau BEM fakultas gitu. Oke, kalau dari aku sih sebelum kita memulai yang lebih besar, apalagi ini mungkin pengalaman pertama ya, dimana di sebuah organisasi itu perlu adaptasi juga. Kalau misalnya kita memaksakan diri buat beradaptasi ke ranah yang langsung besar, aku rasa nanti itu yang membuat kita malah kayak nggak semangat nih buat kegiatan karena kita merasa sulit beradaptasi. Jadi kalau dari aku mending kita bisa fokus dulu di ranah yang kecil, di lingkup yang kecil, misal kayak program studi nih kalau di tingkat universitas. Nanti kalau misalnya teman-teman merasa oh aku udah menemukan kalau aku punya ketertarikan di sini nih, ternyata nanti bisa lebih dikembangkan lagi, entah itu ke tingkat fakultas atau ke tingkat universitas gitu sih kalau. Oke, baik. Mungkin buat teman-teman jangan lupa join Himapaksi ya Benar. nanti. Nanti kalau kita udah buka pendaftaran, jangan lupa buat teman-teman kalau mau Join. ketemu kita, Betul. join di kepengurusan Himapaksi periode Betul. berikutnya. Oke, nah Mbak Mutiara ini kan udah 2 periode ya di Himapaksi. Mungkin bisa digambarkan gitu atau dideskripsikan lah, Himapaksi itu organisasi yang seperti apa sih gitu. Oke, kalau ditanya Himapaksi itu organisasi yang seperti apa sih? Himapaksi itu himpunan mahasiswa pendidikan akuntansi yang aku rasa sangat apa ya, mengusahakan supaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan Himapaksi itu bisa relate dengan program studinya gitu. Jadi kita ikut organisasi itu bukan cuma sekedar mau ngeproker gitu loh, tapi kita juga dapat insight-insight yang bisa kita ambil buat dunia perkuliahan gitu. Selain itu juga relasi dengan cutting ya, Oh gimana ya. sih, kan pasti kalau ada kebingungan terkait dengan ini, Mbak mau tanya dong, kan bisa Bisa, bisa banget. sharing-sharing. Terus juga kayak ada kegiatan tentang sebaya yang bermanfaat banget gak sih, terutama mungkin buat teman-teman maba yang nantinya bakalan ada beberapa yang mungkin yang masih
awam gitu dengan Betul. akuntansi ini sebenarnya apa sih, karena kan nggak semuanya dari SMK juga, Betul. dan mungkin kalau dari SMK juga belum tentu dari SMK akuntansi gitu. Betul. Kayak aku juga, aku anak IPA, mbaknya juga Aku anak juga anak IPA IPA. gitu. Jadi kayak sangat bermanfaat gitu loh, bisa dapat kenalan kating-kating, bisa memperdalam lagi dengan tutor sebaya gitu. Oke, nah sekarang mungkin kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya. Kalau dari Mbak Mutiara sendiri, kesibukannya sekarang tuh lagi apa? Kan berarti udah udah selesai semester 4 dan mau masuk ke semester 5. Dan itu udah semester yang lumayan tua gitu, dan gimana tapi tetap masih aktif organisasi. Nah, kalau dari Mbak Mutiara sendiri, gimana sih caranya ngimbangin antara bagi waktu buat organisasi dan bagi waktu untuk di akademiknya gitu? Kalau ditanya gimana cara aku buat bagi waktu, jujur aku juga termasuk orang yang bisa dikatakan nggak semampu itu ya dalam membagi waktu. Cuman aku punya cara buat ngatasin, dan mungkin ini bukan cuman aku yang ngelakuin, dan tapi teman-teman di sini juga ada beberapa yang ngelakuin. Aku buat semacam to-do list gitu. Jadi To-do aku list. harus mengutamakan, tapi aku harus tetap mengutamakan pendidikan. Jadi tugas-tugas perkuliahan dan hal-hal yang berkaitan dengan akademik itu aku taruh di atas. Nanti setelah itu kegiatan-kegiatan semacam organisasi dan lain sebagainya itu aku lakukan. Jadi pada umumnya selain kegiatan rapat, kalau rapat itu kan kita bareng-bareng ya, jadi bakal menyesuaikan dengan waktu. Tapi kalau kegiatan-kegiatan kayak ngerjain ini, ngerjain itu yang secara teknisnya, biasanya aku itu di sore sampai malam hari, karena aku merasa tugas-tugas perkuliahan aku sudah aku selesaikan, dan aku cicil juga buat tugas-tugas di minggu depan gitu. Jadi ya bertanggung jawab dengan perkuliahan, bertanggung jawab juga dengan kegiatan organisasi gitu. Betul. Sih. Sebenarnya dalam kita menjalankan kayak membuat to-do list itu ya, aku sendiri pun sebenarnya udah pernah mencoba gitu. Cuma memang yang sulit itu adalah konsistenannya. Itu kayak aduh, kayak masih belum bisa. Mungkin aku bisa belajar lah ya nanti dari Mbak Muti gimana sih caranya kita tuh konsisten gitu untuk membuat itu setiap harinya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri ya podcast kita kali ini, ada mini question nih. Mungkin gampang kok Mbak, cuma satu kata aja. Nah, udah siap belum nih? Banyak gak? Enggak, sedikit sebentar, siap, paling siap, 1 menit siap, ya. siap. Oke, yang pertama ya, kalau Mbak Mutiara pilih organisasi prodi atau fakultas? Organisasi prodi dong. Himawakshi. Oh, Himawakshi, masuk ya. Oke, lanjut. Yang kedua, organisasi fakultas atau universitas? Kalau dari aku mungkin lebih ke fakultas. Soalnya masih, ya tadi, di perkuliahan itu masih pengalaman pertama, jadi belum ke lingkup yang terlalu besar, walaupun aku udah pernah nyoba. Oke, terus aku mau masuk nih. Kalau boleh ngedeskripsiin Himawakshi dengan satu kata, coba dideskripsikan dengan satu kata. Singa. Rer. Eksa berapa? Rer. Oke, lanjut. Nangis ngerjain tugas atau nangis ngerjain proker? Nangis ngerjain tugas dong. Jadi proker tuh bisa kita kerjain bareng-bareng, nggak seberat itu kok teman-teman organisasi tuh. Yang penting teman-teman bisa komunikasi aja buat sesama teman-temannya gitu. Betul, komunikasi itu penting ya, nggak cuma sama dia, tapi di sebuah Di proker itu juga penting bener. gitu. Oke, cinlok nih. Kalau Mbak Mutiara, cinlok di organisasi atau cinlok di teman satu prodi? Cinlok ya? Iya, cinlok. Ini mungkin salah satu benefit ya kadang-kadang yang jadi menarik buat seseorang gitu mau daftar di organisasi. Cinlok di organisasi. Oh baik, kalau Mbak Mutiara cinloknya di mana? Hah? Aduh, nggak tahu. Oh tidak ada ya guys, nggak ada. Oke lanjut. Kalau Mbak Mutiara dilanda gabut apa sibuk ngeproker? Kalau aku prefer sibuk ngeproker sih, soalnya kalau gabut tuh nggak tahu mau ngapain. Ya malah kayak uring-uringan sendiri nggak sih, kayak capek juga sih, harus pusing ngapain gitu. Betul. Oke lanjut. Mending pusing ngerjain tugas kuliah atau pusing ngeproker? Karena tadi nangisnya karena tugas kuliah, ya pusingnya juga karena tugas kuliah gitu. Iya betul ya, ngapain nangis ya Iya, kalau nggak betul. pusing. Oke, mending jadi mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura? Mahasiswa kura-kura kalau aku sendiri. Lanjut, mending nugas di kos atau kita nugas di sekretariat Himawakshi? Sekretariat Himawakshi dong, soalnya kan kalau misalnya di sekretariat itu kita bisa bareng-bareng dan sambil cerita-cerita gitu loh. Jadi tugas kuliah atau tugas proker tuh nggak berasa berat, kita ngerjainnya bareng-bareng, terus
Iya, bareng-bareng gitu loh. Kita enjoy Enjoy ya, buat nggak ngejalanin kayak enjoy. stres Kalau di kos tuh kayak sumpah, terus Betul. nggak tahu harus ngapain kayak gitu. mana sepi ya kan. Oke, yang terakhir nih, mending join Himapaksi atau tidak join Himapaksi? Join Himapaksi dong, jadi buat teman-teman jangan lupa buat join Himapaksi di periode berikutnya, terutama yang khususnya yang ini sih maba-maba di angkatan 24 yang bentar lagi bakalan masuk nih ceritanya. Betul, pokoknya nggak boleh sampai ketinggalan soal info open recruitment dari Himapaksi. Sayang banget soalnya karena siapa tahu dapat. Nah, oke. Sebagai sebagai penghujung nih Mbak, ada quotes apa gitu atau sepatah dua kalimat lah buat teman-teman pendidikan akuntansi yang menonton. Buat teman-teman pendidikan akuntansi yang nonton mungkin dikit aja sih, mau menjadi mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura itu menjadi pilihan sendiri, tapi aku sangat menyarankan buat teman-teman join di organisasi karena itu sangat bermanfaat terkait dengan soft skillnya, terkait dengan hal-hal lain yang mungkin nggak bisa kita dapetin di bangku perkuliahan gitu. Dan semua itu akan bermanfaat nggak cuman gimana sih kita saat ini gitu loh, tapi juga di jangka panjangnya. Jadi buat teman-teman jangan lupa nanti kalau misalnya emang mau join di organisasi, tetap mantapkan hati kalau yang nomor satu itu adalah akademik, dan organisasi itu ya bisa dikatakan nomor 2 lah setelah akademik, dan tapi tetap jangan sampai melupakan tanggung jawabnya juga ya teman-teman. Itu sih kalau dari aku untuk sedikit aja sih. Oke, mungkin pada podcast kali ini ya aku menyimpulkan sedikit lah tentang apa yang tadi kita udah bicarakan serta sharing-sharing juga. Intinya organisasi itu penting atau enggaknya balik lagi kepada diri kita sendiri, dan yang mengambil pilihan itu juga diri kita sendiri gitu. Jadi buat teman-teman semua nanti yang memang sudah berkecimpung ataupun Sudah mengambil pilihan, betul, jangan sampai melupakan lah kalau misalnya ini tuh yang teman-teman pilih dan memang teman-teman tuh mencari sesuatu di dalamnya. Dan karena organisasi itu salah satu pelajaran di dalam organisasi itu tidak bisa didapatkan selain di organisasi itu sendiri. Dan kalau teman-teman mau punya pikiran lebih relate lagi, organisasi itu adalah lingkup kecilnya dari dunia pekerjaan, yang dimana setelah kita kuliah nanti tuh kita memang akan terjun gitu di lapangan benar-benar, dan organisasi ini adalah salah satu bentuk latihannya teman-teman gitu. Jadi kesimpulannya adalah jangan lupa join di Himapaksi. Oke, Mbak Mutiara, jadi kita udah sampai di penghujung Exapik Connection pada kesempatan kali ini. Pasti banyak banget ya tadi insight yang udah disampaikan dari Mbak Mutiara tentang organisasi. Aku juga mau bilang makasih buat Mbak Mutiara karena sudah meluangkan waktunya di sela perkuliahan dan organisasi ini gitu. Semoga kedepannya selalu dilancarkan lah. Amin, semoga dilancarkan. Amin. Nah, mungkin sekian dari Exapik Connection. Peak Connection where ideas meet inspiration. Sampai jumpa pada Exapik Connection selanjutnya. See you.